Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatul Laili, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2B. Di sini saya akan menanggapi tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kenapa menjadi penting? Karena supaya kita bisa memahami bagaimana pengeluaran pemerintah dalam rangkai meningkatkan ekonomi suatu negara dan mensejahterakan suatu negara. Pengertian fiskal itu sendiri yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuannya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi supaya ekonomi berkembang dengan bagus. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi. Dan yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Instrumen kebijakan fiskal yaitu ada 6. Yang pertama, anggaran belanja seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pembiayaan fungsional, maksudnya pemerintah melakukan pembiayaan yang bermanfaat. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Ini bisa dilihat dari masyarakat bahwa ternyata ekonominya lemah atau sektornya tidak baik. Yang keempat yaitu anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang adalah pemerintah mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis, atau pemerintah akan menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran agar tidak terjadi defisit atau surplus. Dan yang keenam yaitu pengelolaan anggaran. Pemerintah mengelola anggaran dengan bagus dengan dimulai dari perencanaan lalu pelaksanaan. Fungsi dari kebijakan fiskal itu sendiri yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima yaitu stabilitasi. Dan yang keenam yaitu pembangunan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu jizyah, yang artinya pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sehingga imbalan dan perlindungannya. Yang kedua yaitu samah, artinya harta rampasan yang disebabkan oleh perang. Yang ketiga yaitu fa'il, artinya harta rampasan tanpa melalui perang. Yang keempat itu zakat, harta yang dikeluarkan karena dia mempunyai harta lebih. Dan yang kelima yaitu kharaj, pajak yang dikenakan kepada tanah di mana tanah itu hasil dari kekuasaan. Yang keenam yaitu nawaib, pajak yang dikenakan kepada umat Islam karena mempunyai kesulitan ekonomi yang tidak cukup memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh yaitu amwal fahla, adalah ada harta dan pemiliknya itu tidak diketahui. Yang terakhir yaitu fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum Islam, keadilan dan pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Jadi membuat perumusan yang rapi dan matang sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bagus. Dan yang terakhir yaitu manajemen kekayaan pemerintah. Bagaimana pemerintah itu mengatur pendapatan negara tentang pengeluaran negara, kebijakan pajak, subsidi dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.